Tidak dibenam seperti ini, tidak dikubur ya untuk penanamannya. Jadi kita di bawahnya saja, biarkan akar-akar barunya nanti tumbuh sendiri dan terkena udara secara langsung. 1 sendok makan untuk 5 liter air bersih. Seperti ini aja cukup. Ini 6 hari kemudian kita cek perakarannya. Udah mulai keluar-keluar. Ini akar barunya udah mulai keluar juga. Ini akar sekunder ya, dari akar-akar utama keluar lagi bercabang-cabang akar baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Ada 4 hal penting dalam merangsang pertumbuhan akar-akar baru pada anggrek dan untuk kesehatan dan kehidupan anggrek secara keseluruhan. Yang pertama, kelembaban. Yang kedua, sirkulasi udara. Yang ketiga, intensitas cahaya matahari. Dan yang keempat, pupuk. Jadi pupuk yang terakhir ya, kita harus penuhi dulu yang 3 unsur pertama, baru kita pupuk sebagus apapun tanpa 3 yang pertama tadi itu tidak akan berfungsi dengan maksimal. Untuk yang pertama, kita menjaga kelembaban agar akar-akar barunya cepat tumbuh. Kita fokus ke sini, ke tunas baru. Biasanya di tunas baru ini pertumbuhan akar baru lebih cepat pertumbuhannya. Kita kasih pelembab. Untuk penanaman seperti ini di papan pakis kita beri pelembab. Saya pakai moss putih ya. Kalau tidak ada moss atau lumut, kita pakai moss hitam, itu dari akar kadaka. Ini kan terlalu sedikit karena batangnya udah cukup banyak, kita tambahin lagi moss untuk pelembab. Tambahkan di sini aja, nanti saya ikat. Pada kondisi lembab, akar akan cepat dengan tumbuh. Begitupun pertumbuhan anggrek, daun dan batang juga yang lainnya. Tapi jika terlalu lembab, ini akan mudah busuk untuk area perakarannya. Makanya pentingnya elemen yang kedua itu sirkulasi udara. Yang pertama kelembaban, yang kedua sirkulasi udara harus lancar. Makanya untuk triknya kita tidak dibenam seperti ini, tidak dikubur ya untuk penanamannya. Jadi kita di bawahnya saja, biarkan akar-akar barunya nanti tumbuh sendiri dan terkena udara secara langsung. Itu bisa menjaga sirkulasi udara tetap baik, dan usahakan tempatkan di tempat dengan sirkulasi udara yang bagus atau apa ya istilahnya, ada kena angin lah dia. Soalnya kan ini tipe epipit, dia membutuhkan sirkulasi udara yang lebih tinggi daripada tanaman yang lain kalau untuk anggrek. Nah, seperti ini aja cukup diikatkan untuk menjaga kelembaban. Untuk sirkulasi udaranya ditempatkan di tempat yang kira-kira ada angin, bisa terkena angin secara langsung karena akar-akar membutuhkan sirkulasi udara secara langsung ke sininya nih, ke perakarannya. Jika ditempatkan di luar ruangan yang terkena hujan secara langsung, segini aja cukup untuk pelembabnya. Jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak rawan busuk. Jika ditempatkan di bawah naungan, di bawah plastik UV atau yang tidak sekiranya tidak terkena hujan, ini bisa lebih banyak dan penyiraman bisa lebih jarang untuk penempatan untuk penanaman anggrek di bawah naungan. Dijaga aja kelembabannya dan sirkulasi udaranya. Dan yang ketiga itu dari intensitas cahaya matahari, karena untuk cahaya matahari itu kan berfungsi untuk ini fotosintesis. Nanti si daun-daun anggrek berfotosintesis dengan bantuan sinar matahari dan menghasilkan energi untuk diteruskan menjadi pertumbuhan akar baru dan pertumbuhan yang lainnya, dah kurang lebih begitu. Kita diikatkan, triknya boleh apa aja, tekniknya bisa diikat seperti ini, bisa pakai penyangga, pakai apa aja dah, kurang lebih atur-atur aja. Yang penting intinya seperti ini, dikasih pelembab, jangan dikubur semua, disimpan di bawahnya aja biar nanti akar-akar baru dia mencari area lembab. Dan tipenya emang begitu kalau untuk anggrek dendrobium. Untuk tipe-tipe akar dalam, dia menjauhi cahaya matahari dan mencari area yang lebih gelap dan yang lembab. Biarpun dia nanti ke sini, biarpun tumbuh di sini, nanti dia juga ke sini juga. Beda sama akar angin seperti pada
Grammatophyllum atau pada anggrek Cymbidium epiphyt. Kalau akar-akar angin dia menjauhi area lembab, dia mendekati area cahaya matahari, makanya ke atas. Kalau pada akar-akar angin pada Cymbidium epiphyt dan Grammatophyllum. Setelah kelembabannya, sirkulasi udara dan intensitas cahaya mataharinya terpenuhi, baru kita lanjut ke pemupukan. Kalau pupuk untuk usia seperti ini kan masih pertumbuhan, diberi pupuk pertumbuhan aja. Nanti setelah dia tutup daun, ini dendrobium ya, kalau untuk dendrobium ada istilah tutup daun. Jika dia sudah tutup daun, baru ganti ke pupuk pembungaan agar dia berbunga dengan bagus kalau nutrisinya tercukupi. Tapi menjelang tutup daun, kira-kira daun pucuknya masih muda, yang ini udah yakin tutup daun, baru kita beri pupuk pembungaan agar bunganya bisa lebih bagus. Sekarang kita mulai ke pupuknya, yaitu pupuk pertumbuhan. Pupuknya seperti ini. Untuk pupuk pertumbuhannya saya pakai pupuk dengan komposisi 20-15-15. Nah, ini pas untuk pertumbuhan agar pertumbuhannya semakin besar pertumbuhan daunnya. Dan dosisnya 1 sendok makan untuk 5 liter air bersih. Diaduk sampai merata. Tinggal kita aplikasikan pada tanaman yang akan kita pupuk. Setelah kita buat larutan pupuknya, kita aplikasikan pada tanaman yang akan kita pupuk. Cara pengaplikasiannya bisa disemprot, boleh juga disiram seperti ini. Kalau saya biasanya disiram aja, atau kalau memungkinkan direndam. Kalau tidak memungkinkan bisa disiram seperti ini aja, tapi jangan terlalu sebentar penyiramannya. Dia harus seperti ini, agak lama sampai perakarannya menyerap cairan pupuk, jadi pemupukan bisa maksimal seperti ini kurang lebih. Ini kan ada akar-akar lama, nah kita pupuk fokus ke sini untuk merangsang pertumbuhan akar baru. Kalau nutrisi dari sini, dari akar lama, dia bagus atau banyak menyerap nutrisi, nanti kan dia diserap sama ini batang-batang yang ini, dan batang yang ini mengalirkan nutrisi ke anakan baru untuk pertumbuhan batang, daun, dan juga perakaran. Dan nantinya jika cadangan makanan sudah banyak di sini, dia bisa berbunga dengan bagus. Begitu kurang lebih. Seperti ini aja cukup. Dilakukan seminggu sekali ya, intervalnya 1 minggu sekali aja, jangan terlalu rapat atau jangan terlalu sering. Seminggu sekali itu paling cepat. Kalaupun tidak seminggu sekali, 10 hari sekali lebih aman daripada 3 hari sekali, itu lebih berbahaya. Seperti ini aja cukup, tinggal kita simpan lagi ke tempat semula. Untuk anggrek dendrobium dia bisa full sun, full rain. Tapi jika baru membeli dari nursery, sebaiknya di bawah naungan dulu ya, naungan paranet seperti ini. Kalau mau full sun, full rain harus bertahap. Soalnya kalau langsung dari nursery kita beli, kemudian kita paksa atau kita tempatkan di tempat dengan full matahari, itu bisa gosong, khawatirnya gosong. Jadi harus bertahap. Kalau yang ini udah terbiasa di sini, tempatnya tanpa naungan ya, ke atas tanpa naungan, itu sebelah genteng tetangga. Nah, ini pucuk-pucuk ini udah dipastikan bisa tahan dengan sinar matahari full, karena memang tunas yang ini tumbuh di sini dengan kondisi tanpa naungan. Oke, nanti kita review lagi. Ini 6 hari kemudian kita cek perakarannya. Udah mulai keluar-keluar. Ini akar barunya udah mulai keluar juga. Udah pada keluar. Sebelah sini juga sama, belakangnya udah keluar akar-akar barunya. Tuh, sebelah sini. Dari ini juga nih akar lama keluar lagi akar baru. Ini akar sekunder ya, dari akar-akar utama keluar lagi cabang-cabang akar baru. Jadi bisa diterapkan untuk anggrek dendrobium cara seperti ini. Posisinya saya tempel seperti ini di papan pakis dan digantung. Ini tambahan bingkai biar lebih bagus kelihatannya. Tidak pakai bingkai pun tidak masalah, ini tidak berpengaruh ke pertumbuhan anggrek, hanya untuk estetika aja biar lebih cakep kelihatannya. Apalagi ya, nah ini yang paling panjang akarnya, udah hampir menyentuh ini media tanam yang baru. Dan ini biasanya 2-3 bulan lagi
Bisa spike untuk yang sebesar ini. Kalau untuk jenis anggrek Dendrobium tipe bulat, kalau tipe keriting itu agak lama, biasanya butuh waktu yang agak lama soalnya dia plannya tinggi. Dan ini pemupukan dilakukan seminggu sekali karena ini 6 hari, besok hari ke-7 dipupuk kembali dengan pupuk yang sama seperti yang di awal video sampai dia menjelang pembungaan, sampai dia tutup daun. Kalau Dendrobium karena istilah tutup daun, setelah daunnya tidak tumbuh lagi seperti ini misalnya, nanti dia bakal keluar bunga dari sini. Kalau ini bekas berbunga, sampai tutup daun kita ganti pupuk dan pupuk pembungaan. Sekian aja dulu sementara dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Kalau ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.